Allah tampakkan di hadapan beliau yang datang satu persatu. Maka jangan sampai kita salah langkah, salah niat untuk hadir ke tempat ini. Tujuan kita hanya satu, menggapai ridha Allah melalui sahibul haul. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka 3 perkara yang akan kita dapatkan kalau kita hadir ke dalam haul. Yang pertama, kita akan mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah. Yakin dapat berkah? Tadi udah dibagiin berkat ya. Maksudnya bukan berkat, berkah, barokah. Barokah ini beda dengan berkat. Kalau berkat dibawa pulang ada rupanya. Tapi kalau barokah, umur yang tadinya mungkin pendek tapi diberkahi oleh Allah, bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang mungkin kita nggak rajin ke masjid, gara-gara pergi haul rajin ke masjid, ini namanya berkah. Tadi yang mungkin kurang cinta sama ulama, pulang dari sini makin cinta kepada ulama, ini namanya berkah. Maka insya Allah bagi pecinta yang hadir selalu mendatangi haul-haul, pasti akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkah ini penting ya. Barokah ini sangatlah amat penting. Itu yang kita harapkan. Kalau kita mau bangga amal, siapa kita? Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin wa tahirina min abna'i Fatimah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para orang tua kita yang hadir, yang begitu banyak, kita doakan semoga mereka panjang umur, sehat afiat. Para tuan guru, para kiai, para ajengan yang masya Allah berkah mereka, berkat mereka tempat ini mudah-mudahan diturunkan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri alumni daripada Sahibul Haul yang kita cintai, Abah Yusuf rahimahullah taala, mudah-mudahan para alumni, para santri menjadi santri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak panjang lebar karena diperintah. Yang namanya perintah ini adalah salah satu bagian tanda rasa mahabbah kita, cinta kita kepada yang nyuruh. Maka saya yakin semua yang hadir pasti ada rasa mahabbah. Gak mungkin kalau nggak ada rasa cinta, nggak mungkin bisa sampai ke tempat ini. Saya juga datang ke tempat ini sejujurnya hanya untuk hadir saja, bukan untuk menjadi juru bicara. Karena yang namanya haul adalah peringatan. Perlu diperhatikan, haul itu adalah peringatan. Yang mana peringatan untuk kita yang masih hidup. Kalau Abuya Yusuf sudah jelas-jelas wafatnya memberikan keberkahan kepada kita semua. Tapi bagaimana nanti saat kita wafat? Adakah yang mau ziarah kepada kita? Adakah yang mau duduk di depan kuburan kita? Adakah yang mau tulus ikhlas mendoakan kita? Itu pertanyaannya. Maka kalau kita lihat tentang haul, saya teringat ketika peperangan Badar. Jangan kita lupakan cerita ini. Bagaimana ceritanya Nabi bersama para sahabat mendatangi kota Badar, yang mana perang Badar itu dimenangkan oleh umat Islam, perang yang paling besar yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya mati syahid banyak, bahkan kota Badar penuh dengan bangkai-bangkai mayat-mayat orang kafir, kotor. Maka Nabi mengajak semua para sahabat untuk membersihkan kota Badar dari bangkai-bangkai tersebut. Dimasukkanlah satu persatu bangkai ke dalam sumur yang sudah kering, sudah tua, nggak pernah dipakai. Nabi bersama para sahabat membersihkan kota Badar, dimasukkan ke dalam sumur. Semua dimasukkan bangkai-bangkai orang kafir. Semua udah masuk. Apa kata Nabi? Perhatikan ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengatakan, ya Syaibah bin Rabi'ah, dipanggil oleh Nabi.
Mereka-mereka orang kafir yang mati di peperangan Badar dipanggil satu persatu oleh Nabi. Ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Umayyah bin Khalaf, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Ini Nabi Muhammad SAW berbicara kepada bangke. Apa tujuannya? Untuk kita, biar kita sadar. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini bangke, kau ajak bicara, apakah mereka mendengar ucapan engkau? Betul kata Nabi, mereka mendengar. Fa innahum la yajibun, tapi mereka nggak bisa jawab. Kalau bangke orang kafir saja mendengar ucapan kita, lalu bagaimana sahibul haul? Semuanya melihat tujuan kita datang ke tempat ini, beliau tahu. Allah tampakkan di hadapan beliau yang datang satu persatu. Maka jangan sampai kita salah langkah, salah niat untuk hadir ke tempat ini. Tujuan kita hanya satu, menggapai ridha Allah melalui sahibul haul. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Maka 3 perkara yang akan kita dapatkan kalau kita hadir ke dalam haul. Yang pertama, kita akan mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah. Yakin dapat berkah? Tadi udah dibagiin berkat ya. Maksudnya bukan berkat, berkah, barokah. Barokah ini beda dengan berkat. Kalau berkat dibawa pulang ada rupanya. Tapi kalau barokah, umur yang tadinya mungkin pendek tapi diberkahi oleh Allah, bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang mungkin kita nggak rajin ke masjid, gara-gara pergi haul rajin ke masjid, ini namanya berkah. Tadi yang mungkin kurang cinta sama ulama, pulang dari sini makin cinta kepada ulama, ini namanya berkah. Maka insya Allah bagi pecinta yang hadir selalu mendatangi haul-haul, pasti akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkah ini penting ya. Barokah ini sangatlah amat penting. Itu yang kita harapkan. Kalau kita mau bangga amal, siapa kita? Ahli Quran? Bukan, bantu saya. Ahli Quran? Mana suara yang semangat? Ahli Quran? Ahli qiraah? Ahli fikih? Ahli ngomongin orang? Pecinta Quran, insya. Sering di rumah buka Quran? Banyakkan buka Quran atau ngintip status WA orang? Nah, inilah kita. Maka datanglah pada ulama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Banyak nih ulama-ulama kita yang masih hidup. Masih hidup, inilah kesempatan kita meraih. Jangan nunggu meninggal baru rajin kita ziarah. Masih hidup kita datangin. Walau nggak paham ucapannya, yang penting duduk, pandangi wajah mereka. Karena wajah mereka memandang kepada wajah gurunya mereka. Gurunya mereka memandang kepada wajah gurunya mereka. Bersambung sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dikatakan julus ma'al alim ibadah. Duduk saja sama orang alim, para ulama, itu adalah sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menazar fi wajhil alim ibadah, memandang wajah mereka, ingat ama dosa, ingat ama kesalahan. Ya Allah, saya punya guru pernah dulu ngasih tahu begini-begini, tapi saya belum pantas ya Allah, belum pantas ya Allah, belum pantas. Kita akan sadar siapa diri kita sebenarnya. Maka penting sekali memandang wajah mereka. Kalau nggak ada, minimal potong mereka, kita pajang di rumah kita. Agar apa? Agar kita ingat siapa diri kita. Kalau nggak ada mereka, mungkin kita tidak kenal siapa Allah, siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Akala ma'al alim ibadah, makan dengan orang alim, masuk dalam kategori sarana beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, catat ya, biar kita semuanya paham. Hadir hall ada 3 yang akan kita dapatkan. Yang pertama barokah. Yang kedua, pasti orang yang menghadiri hall akan mendapatkan ilmu. Dan insya Allah ilmunya ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Makanya goye nanti guru kita ya, Abang Anto akan memberikan nasihat. Jangan dengerin aja, tulis, catat. Kalau nggak bawa pena, bawa buku, rekam. Mungkin sekarang nggak manfaat, nanti Pak. Kita hidup di zaman fitnah, zaman yang banyak sekali orang zalim, banyak sekali orang yang hanya menampakkan formalitas. Apalagi bentar lagi nih banyak orang baik dadakan. Betul nggak? Kalau mau jadi orang baik depan manusia gampang, Pak. Pengen jadi orang baik di hadapan manusia gampang. Bikin tim sukses, selesai. Tapi ada expired biasanya. Tapi kalau baik di hadapan Allah nggak bisa ditipu-tipu.
Allah tidak melihat. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah enggak lihat rupa kalian. Mau kalian pakai imamah segede tambal ban, enggak dilihat sama Allah. Mau kalian keturunan ulama, enggak dilihat sama Allah. Mau kalian keturunan para wali, enggak dilihat sama Allah. Apa yang dilihat? Hati dan niat kita. Maka bersihkan hati kita, bersihkan niat kita. Jangan sampai kita hanya baik di hadapan manusia, tapi jahat, zalim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati nih, saya pesan nih. Bentar lagi banyak gesekan-gesekan nih. Bentar lagi akan datang gesekan-gesekan. Silahkan, kalau pilihan berbeda silahkan, tapi tetap ngopi bareng-bareng. Setuju? Setuju nggak? Udah cukup Pak, udah cukup tsunami, udah cukup gempa bumi, udah cukup sengsara yang kita dapatkan. Kenapa? Karena pecah belah. Punya pilihan berbeda, musuh-musuhan. Sampai-sampai mayatnya nggak mau disolatin karena berbeda pilihan. Awas, bentar lagi nih, hati-hati, jangan sampai turun murka Allah. Silahkan yang punya pilihan silahkan, tapi tetap ngopi bersama. Siap semuanya? Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Contoh, saya kasih contoh. Kita rame-rame ke restoran, misalnya restoran Thailand misalnya. Kira-kira yang mesen semuanya sama nggak seleranya? Beda. Ada yang senang ikan, ada yang senang udang, betul nggak? Tapi tetap duduk sama-sama nggak? Tapi tetap canda tawa nggak? Nah begitulah nanti. Awas, hati-hati ya. Pilihan boleh berbeda, idola boleh berbeda, tapi jangan lupa tetap bersama. Ramaikan majlis, ramaikan hall, ramaikan majlis-majlis taklim. Insya Allah turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan pemimpin-pemimpin yang akan datang dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjaga negeri ini dari hantaman-hantaman orang-orang yang hendak menghancurkan NKRI. Amin ya rabbal. Kemudian yang ketiga nih, yang paling penting nih. Yang pertama apa tadi? Barakah. Yang kedua ilmu. Yang ketiga, kita akan mendapatkan yang namanya amal. Amal kita mulai dari saat ini beramal yang baik-baik ya. Maksudnya apa, Bib? Beramal yang baik itu nggak usah ngurusin orang. Ini yang paling penting nih. Nggak usah ngurusin orang, urusin saja diri kita. Jangan kita nganggap orang itu semuanya salah. Anggaplah diri kita yang salah. Walau orang itu bersalah, itu urusan dia dengan Allah. Contoh, kita lihat ada orang salah. Bagi kita itu salah. Kemudian dia dihukum. Kemudian masuk penjara. Di penjara dapat hidayah. Bertobat kepada Allah. Tobatnya diterima. Bisa jadi wali dia. Kita masih ngurusin dia. Ngurusin kejahatan dia. Ngurusin aib dia. Dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min. Biarkan orang lain berbuat apa. Yang paling penting jaga diri kita, keluarga kita dari ancaman laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita bersama-sama bersatu. Kita doakan guru-guru kita yang ada di Tangerang, Kabupaten Tangerang, Serang, Banten, semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih membutuhkanmu para ulama. Kami masih membutuhkan kalian untuk membenarkan masyarakat umat ini agar tidak terlena dengan yang namanya dunia-dunia yang mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang saling bermusuhan. Kita doakan guru kita yang ada di depan kita ini semuanya disehatkan oleh Allah, diangkat segala penyakitnya, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dan kita berharap mudah-mudahan juga kita dipanjangkan umur oleh Allah sehingga kita semuanya nanti beramai-ramai bukan hanya berkumpul di sini saja, di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.